Halo sobat semuanya, selamat datang di channel Kreasi Shop. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan secara lengkap yaitu proses pembuatan name tag atau juga biasa disebut dengan papan nama. Nah, jadi di dalam video ini juga kita akan menjelaskan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan name tag. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah stiker transparan. Kemudian kita cetak menggunakan printer apa saja. Jadi di sini saya menggunakan printer jenis Epson. Nah, kemudian setelah itu kita harus siapkan plat kuningan atau juga bisa menggunakan akrilik. Dan yang paling penting adalah resin yang kita pakai. Jadi resin yang kita gunakan itu adalah resin tipe 1011. Jadi jenis resin ini jenisnya bening kemudian keras dan sangat cocok untuk kebutuhan pembuatan name tag. Nah, untuk teman-teman yang ingin mempelajari cara pembuatannya, simak terus ya di videonya. Dan name tag ini banyak digunakan di kalangan sekolah, perkantoran atau juga lembaga. Nah, jadi ini cukup bagus untuk kita pengusaha pemula. Membuat name tag bisa kita kerjakan di rumah. Untuk lebih jelasnya ikutin terus dan tonton terus videonya. Nanti kita akan jelaskan dan cara kerjanya proses pembuatan name tag. Oke, yang sudah subscribe terima kasih yang sudah subscribe. Kemudian yang belum silahkan bergabung di kita dengan cara like, subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar setiap saya mengupload video sobat semua yang pertama melihat atau menonton. Nah, jadi sobat, setelah nanti kita cetak seperti ini nanti kita akan potong. Tapi sebelum kita potong, alangkah baiknya film ini atau stiker ini kita biarkan selama lebih kurang 10 menit agar tinta benar-benar mengering. Nah, jadi untuk proses pemotongannya kita menggunakan pisau, kemudian menggunakan mistar agar nanti pada saat pemotongannya lebih mudah dan presisi tentunya. Kita potong semua stiker, langkah selanjutnya adalah penempelan stiker ke plat kuningan. Jadi plat kuningan yang kita gunakan itu dengan ketebalan 0,5. Jadi ini kita tempel. Jadi sobat bisa juga menggunakan akrilik atau bahan stainless. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan sobat semuanya. Nah, untuk penempelannya diusahakan presisi antara samping kiri, atas, kanan, dan bawah agar nanti hasilnya terlihat sempurna.
selanjutnya yaitu pencampuran resin. Jadi di sini ada resin A dan resin B. Jadi nanti kita campurkan dengan perbandingan 3:1. Jadi untuk takarannya kita bisa gunakan tutup botol atau juga bisa menggunakan timbangan. Artinya untuk tipe A ini 3 bagian atau 3 tutup botol, dan nanti untuk tipe B itu 1 bagian atau juga 1 tutup botol. Nah, nanti setelah ini kita aduk secara merata. Jadi nanti hasil akhirnya itu kelihatan bening dan bisa langsung kita gunakan untuk pengecoran bed nama atau name tag. Setelah kita campur antara tipe A dan B tadi, kemudian kita aduk sampai dengan bening, saatnya kita tuangkan ke plat name tag. Nah, jadi sebelum itu kita mau lihat dulu apakah meja ini sudah rata air. Jadi saya kan tidak menggunakan water pass atau ukuran lainnya, jadi saya menggunakan timbangan atau ukuran menggunakan air. Nah, jadi intinya begini. Intinya jika air ini mengalir ke satu sisi, artinya meja ini belum rata. Nah, jadi kita sesuaikan nanti mejanya agar air tidak mengalir ke satu sisi. Jadi usahakan air itu memang tergenang di tengah-tengah. Jika pun mengalir itu ke seluruhan sisi. Nah, tujuannya agar nanti pada saat name tag sudah mengering, ini tidak tebal sebelah ya. Jadi biasanya kalau mejanya itu miring, biasanya nanti name tagnya itu bakalan tebal sebelah. Jadi bagian ujung kirinya nanti tipis dan ujung kanannya nanti tebal. Itu yang mengakibatkan name tag kita nanti hasilnya kurang sempurna. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi jika kalian punya water pass, silahkan menggunakan water pass. Tapi karena saya di sini tidak menggunakan water pass, jadi saya menggunakan langsung air yang kita pakai di sini. Oke, simak teruslah videonya. Sekali lagi jangan lupa di like dan subscribe. Jika meja ini sudah rata air, sudah datar, langkah selanjutnya baru kita pengecoran resin ke plat name tag atau plat bed nama. Nah, jadi cara kerjanya cukup mudah, cukup simple lah. Jika kalian lihat video ini dari awal tadi, mungkin kalian sudah bisa praktikkan dan hasilnya juga nanti akan memuaskan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa cek link di bawah untuk video-video saya yang lain. Tetap kreatif, tetap berkreasi, tetap berinovasi selagi kita masih muda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.